tadi tentu saja kita mengerti kesulitan di lapangan polisi. Tetapi kalau itu yang dikeluh kesahkan pertama kali, orang merasa itu sebagai apologi. Sehingga orang nggak perlu lagi usut peluru tajam dari mana itu. Karena tadi Pak Polisi mulai dengan bahkan katanya, kata awal itu bahkan aparat diserang. Oh iya, itu sebagai fakta, ya. Tapi menambahkan kata bahkan, itu bisa berfungsi untuk membatalkan kasus yang lain itu. Atau peristiwa yang lain, yaitu terbunuhnya 9 itu. Jadi saya ingin agar supaya kita mengerti bahwa ini sudah terjadi itu. Maka berlakulah prinsip habeas corpus itu. Bahwa korbannya itu hadirkan supaya diuji di pengadilan tuh. Peluru siapa, dengan cara apa terbunuh. Kan itu yang orang ingin tahu kan. Jadi soal bahwa polisi jelas dalam kerusuhan terjadi hal semacam itu menyakitkan memang bagi aparat yang udah berupaya untuk menahan emosi segala macam tuh. Tapi bukan itu faktanya tuh. Itu fakta lapangan. Sekarang ada fakta kemanusiaan, ada fakta problem demokrasi itu. Orang nunggu, oke, dalam keadaan kemarahan publik terhadap kelakuan perusuh ini terhadap polisi, tetap faktanya adalah ada yang meninggal itu. Dan nggak ada beritanya sampai sekarang. Bahwa sudah taraf apa, diperiksa forensiknya sampai seberapa jauh itu, relasi dengan keluarga seberapa banyak, Komnas HAM fungsinya apa, udah jalan, kan tidak dieksplorasi kan. Polisi juga kemudian menambahkan beberapa kasus lain seperti pembunuhan, dugaan atau percobaan pembunuhan kepada para pejabat seperti Wiranto. Ini berkelindang nggak dengan kasus ini? Kemudian jelas saja di dalam teknik komunikasi. Di dalam teknik komunikasi, kalau fokusnya terlalu panas pada satu titik, dibikin banyak fokus. Dan itu soal biasa sebetulnya tuh. Tapi jadi strategi komunikasi saja menurut Anda? Atau seperti apa? Ya, publik yang mau cepet-cepet dia akan lihat bahwa kok fokusnya sekarang dibikin banyak gitu kan. Sehingga fokus yang lain jadi blur gitu. Yang satu di zoom out, yang satu di zoom in. Tapi kan akan ada catatan kan. Di Kontras akan dicatat, di LBH dicatat, di Al Jazeera dicatat, di Forum HAM dicatat segala macam. Oke. Bung Ngabalin. Ya sebetulnya kan begini ya. Kalau saya ingin di sini saya pernah ngomong dan beberapa tempat selalu saya bilang. Untuk dan atas nama penegakan hukum, maka institusi yang bisa kita percayakan dalam penegakan hukum dan keamanan negara itu adalah Polri. Oke, itu satu. Karena itulah maka polisi tidak mungkin menggunakan opini, menggunakan informasi dari medsos, kemudian mengungkapkan siapa dalang di balik ini. Tetapi harus dimengerti bahwa berkali-kali saya bilang bahwa kita memberikan kepercayaan dan rakyat tentu menunggu kepada kepolisian negara dan Komnas HAM. Itu sebabnya ketika saya ditanya tentang pembentukan tim gabungan TGPF, saya bilang ketika institusi negara tidak berfungsi, maka tidak relevan tim-tim itu semua. Jadi, pada posisi inilah Bud, saya ingin katakan bahwa percayalah. Karena negara memberikan kepercayaan, undang-undang, perintah undang-undang, perintah kitab undang-undang hukum pidana dan seterusnya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepolisian negara. Sehingga kita, saya, Anda, Rocky Gerung dan rakyat Indonesia jangan sampai a priori terhadap apa yang dilakukan oleh polisi. Yang membuat saya bingung gini Bung Ngabalin, di tengah era di mana tadi Anda katakan kualitas demokrasi kita semakin lama semakin meningkat, ada orang meninggal dunia di masa atau di term ketika unjuk rasa itu terjadi. Bagaimana menjelaskan ini? Bukan unjuk rasa. Orang-orang ini kan perusuh. Oh, ini beda dengan bagaimana orang ada membuat kerusuhan sampai jam 7 pagi, Bung. Udah diputusin dan itu dilakukan juga. Jangan Anda lupa bahwa orang-orang yang dimintakan menjadi saksi dan kemudian menjadi tersangka ini adalah keluar dari mulut-mulut mereka lah pernyataan siapa yang memerintahkan, siapa yang memberi uang, siapa yang mengarahkan dan lain-lain sebagainya. Jadi informasi ini polisi dapat dari mereka-mereka ini. Biarlah
kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Jadi Anda lihat memang ada penumpang gelap yang jadi problem dalam demokrasi. Udah, ini fakta, bukan opini, bukan lagi dari medsos seperti Anda dapat atau Pak Rocky Gerung dengan saya, bukan. Ini fakta yang mereka kemukakan. Pro justisia berarti. Ya, artinya bahwa nanti ada orang yang menggugat terhadap pernyataan-pernyataan. Lagi-lagi ini nanti di mahkamah. Oke. Gitu dong. Kalau kita pakai Kan sederhana membaca logikanya itu. Teknis pembuktian tentu saja kita akan lihat bagaimana proses hukum berjalan. Tapi kalau kita lihat pakai helikopter view, problem demokrasi itu untuk dari segi demokrasi, dari segi hak asasi, kebebasan mungkin. Ada problem yang terserak nggak dari rangkaian artinya ada upaya untuk tukar tambah kasus, tukar tambah isu, tukar tambah opini itu. Kan kalau tadi Ngabalin bilang ini udah fakta, gini ya, bahkan BAP itu bisa dibantah ulang oleh si terdakwa. Jadi kenapa mesti disebut fakta tuh? Kalau bukan fakta apa? Ya, kalau bukan fakta apa? Coba Anda jawab, Rocky. Iya memang bukan apa-apa, belum jadi fakta. Iya, kalau begitu tidak boleh Anda menyangka kalimat itu. Gini, kalau Anda boleh membuat sebuah pernyataan, tetapi yang saya kemukakan ini adalah sesuatu yang nyata, keluar dari mulut orang yang diperintah, yang dibayar dan dikendalikan. Dan itu dalam proses hukum ya, Bang Ngabalin, betul. Dan terus di mana masalahnya? Dia bisa ucapkan kalimat A ketika di kepalanya ada pistol dan dia bisa bantah ulang itu urusannya lain lagi, kawan. Disebut fakta. Loh, kalau bukan fakta apa coba? Bahwa nanti fakta, membuktikan tentang kebenaran pernyataan itu bukan di tempat di mulut Rocky, tapi itu di mahkamah gitu loh. Pastikan itu sudah terjadi. Anda selalu memutar sebuah makna yang membuat orang itu keliru di publik. Pasti itu masalahnya. Bahwa Anda konsisten pakai makna itu dan Anda nggak mengerti artinya fakta. Kalau fakta bisa berubah bagaimana coba? Rocky dengar baik-baik. Kalau Anda memasukkan tentang berita acara pemeriksaan itu bisa berubah kemudian menuduh ada pistol di, berarti Anda menuduh polisi. Tidak. Yang saya tuduh adalah kekacauan Anda memakai kata. Anda sebut itu data yang diucapkan bukan fakta. Bisa bukan data, kawan. Datanya itu sebuah pernyataan resmi yang keluar dijadikan sebagai fakta. Fakta berubah apa enggak? Gimana sih? Itu data. Soal itu urusannya bukan urusannya Rocky. Di situ kekeliruan Anda berpikir. Dan bukan urusan Anda juga menyebut itu fakta. Iya dong. Saya berhak untuk menyampaikan. Saya harus menuduh bahwa polisi itu berbohong. Atau Anda menuduh polisi itu memancungkan pistolnya di depan para tersangka. Iya dong. Bung Ngabalin, tadi begitu. Disitulah kerangka berpikir Rocky itu selalu membuat pusing orang. Bingung. Bung Rocky dan Bung Ngabalin pandai menggunakan kata-kata. Kita sudah sampai ujung. Saya mau tanya di situ ujungnya. Bung Rocky, kalau tadi dia sendiri tuh. Saya tidak keliru, saya tidak pusing. Logika berpikir saya itu mengerti terhantang narasi dan diksi yang Anda pakai. Nanti setelah selesai acara ini, Ngabalin lihat apa beda antara tidak penting dan data. Sudah selesai tamat sekolah kita itu. Kecuali Anda yang belum tamat sekolah. Saya sudah tamat sekolah itu. Kalau Anda udah tamat, kenapa Anda nggak mengerti beda antara fact dan data? Saya tidak mengerti, bukan tidak mengerti. Pikiran kerangka berpikir Rocky yang membuat publik itu bingung dan keliru. Orang tidak menuduh siapa yang membayar. Baik, satu-satu Bapak. Kecuali Rocky Gerung yang menggunakan diksi dan narasi yang membohongi publik. Yang bingung itu orang yang dengar keterangan Ngabalin yang nggak ngerti. Yang terakhir. Saya pakai kalimat Rocky untuk nanti Anda tanggapi juga. Anda mengatakan bahwa ini seperti tukar tambah. Ada tukar tambah, ada tadi bahasa Anda tukar tambah kasus dan hal-hal lain. Seberapa bisa optimis kita bisa, salah satu kunci utama demokrasi adalah penegakan hukum, rule of law, pembuktian fairness gitu ya. Gini ya. Anda lihat ini punya masa depan yang baik. Gini saya mau terangkan ya. Dengan kasus ini, jangan terlalu lama Bung Rocky. Keadaan hari ini menjadi rumit, variabelnya jadi banyak. Sehingga saya sebut tadi pasti ada tukar tambah kasus, tukar tambah opini. Karena ini adalah soal to be or not to be bagi petahana tuh. Kalau dia gagal berarti seluruh kasus di belakangnya akan dibongkar ke depan itu. Loh ini biasa aja dalam politik. Sampah itu pernyataan sampah Rocky Gerung. Bahkan sampah pun harus kita hargai dalam keadaan kekacauan pikiran. Terlalu pandai kau menggunakan kata-katamu Rocky. Bung Ngabalin, kasih kesempatan Rocky dulu. Kasih kesempatan Rocky nanti Anda jawab terakhir. Kasih kesempatan Rocky dulu. Karena mau dipastikan bahwa ini nggak boleh gagal itu. Jadi keterangan itu yang menjelaskan bahwa soal-soal politik hari ini memang jadi rumit. Sehingga transaksi pasti terjadi itu. Yaudah,
Itu soalnya. Yang memoderasi transaksi dalam dialog kali ini adalah saya. Bung Rocky sudah katakan terakhir, closing statementnya Anda terakhir Saya sedikit mau saja. bilang Jangan- begini, kalau tukar tambah kasus, tukar tambah Jadi politik, opini, kan? itu artinya Rocky mau bilang bahwa polisi ini sedang memainkan publik dengan berbagai macam kasus-kasus untuk menutup Polisi pikirannya. itu fungsi teknis, Iya dong. bukan Iya kan? polisi yang main. Jadi kalau Rocky masih menggunakan Rocky kasih- tukar tambah kasih Bung Abalin opini, dulu. sementara polisi itu kan lembaga independen, lembaga negara. Oke. Saya dari tadi bicara polisi menggunakan fakta. Rocky menggunakan opini. Tukar tambah fakta, tukar tambah opini, tukar tambah kasus. Pilihan-pilihan kata apa itu? Itu opini menurut Anda? Itu merusak narasi Oke. berpikir publik, Oke. Pak. Dan itu yang saya bilang, Ya. jangan pandai menggunakan kata-kata yang membohongi publik, Oke, Rocky. saya juga nggak mau Gitu. membohongi publik karena durasi kita sudah habis. Gitu Kita dong. nggak mau membohongi siapa-siapa. Terima kasih Bung Rocky, terima kasih Bung Abalin. Oke, Diskusi oke, yang oke. enak dan asik ini mungkin kita akan bisa lanjutkan. Publik pasti tahu tuh siapa yang berbohong di sini. Publik akan menilai semua kesimpulan ada pada Anda. Terima kasih Bang Abalin, terima Oke, kasih Bung oke, Rocky. Kami oke, akan segera oke. kembali Yap. saja.